Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kak Adun. Bletak! Novel Baswedan yang menjadi salah satu penyidik kasus korupsi pengadaan IKTP mengatakan nama Ganjar Pranowo sering disebut dalam persidangan. Diketahui kasus korupsi ini merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Meski begitu, Novel Baswedan mengatakan belum ada bukti yang kuat soal keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus ini. Ya, setiap mau pilpres, biasanya ada budaya politik usang, yaitu bongkar borok lama figur yang tengah populer. Kalau nggak ada boroknya, buatkan borok yang seolah-olah borok lama yang nggak sembuh-sembuh. Ya, begitu juga ketika sejak bertahun lalu ada kasus besar korupsi proyek pengadaan EKTP nasional yang menyeret-nyeret nama beberapa orang penting di Indonesia. Ya, dan sesuai dengan fakta hukum, kasus ini sebenarnya sudah kelar. Penjahatnya tuh sudah dipenjara. Nah, dalam lingkaran kasus yang menghebohkan dulu itu, ada nama Ganjar yang disangkut-sangkutkan sebagai saksi. Dan juga fakta hukumnya, meski terjadi di pusaran di mana Ganjar Pranowo ada di situasi kejahatan korupsi itu terjadi, tapi Ganjar nggak terlibat. Tapi yang namanya politik, jangankan yang seperti ini, yang faktanya memang tidak terlibat, bahkan yang berbau fitnah sekalipun, kalau perlu ya dihantamkan ke figur yang populer. Ya, kasus EKTP yang menyeret nama Ganjar Pranowo sampai saat ini masih jadi obrolan, masih jadi omongan, masih jadi buah bibir publik. Bukan kasus yang diobrolin, bukan. Ya, tapi terlibatnya Ganjar dalam kasus itu. Padahal Ganjar sudah dinyatakan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara itu. Tapi yang namanya kadrun mana mau tahu. Ya, kejadian ini terjadi saat Ganjar masih jadi anggota DPR. Tapi selalu muncul kasusnya tiap misalnya Ganjar mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Tengah sejak periode pertama. Nah, begitu juga saat bersamaan dengan Pilkada Jawa Tengah. Saat Ganjar mencalonkan diri untuk yang periode yang kedua. Politik dipermainkan untuk mengguncang namanya dalam pilkada. Data yang tidak ada direkayasa. Atmosfer dirubah seolah-olah semua nyata adanya. Banyak orang ingin menjatuhkannya dengan fitnah, yaitu terlibatnya dia dalam kubangan kotor EKTP. Tuduhan menyeruak demi berjalannya kepentingan politik saat pilkada saat itu ya. Bahkan Ganjar sampai menggelorakan prinsip pemerintahannya yang boten ngapusi, boten korupsi. Ia menekankan tidak akan mengkhianati rakyatnya, itu maksudnya. Nah, kemarin beredar tuh rekaman video yang membuat kasus itu kembali diuraikan ulang oleh yang namanya Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK. Si Novel ini menjelaskan perihal pembuktian dalam hukum pidana. Bukti yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pembuktian menurut hukum pidana yang berjalan di Indonesia. Maka tidak ada alasan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Nah, pernyataan itu jadi terang dalam pernyataannya yang disampaikan saat podcast ya di YouTube-nya sendiri. Tidak hanya terang benderang karena kevalitannya atas pernyataan itu, tapi juga yang mengungkapkan adalah Novel sebagai penyidik dalam kasus EKTP yang menyeret nama Ganjar Pranowo dulu. Nah, kalau udah begini, kadrun jelas puyeng sendiri nih. Apalagi sebelumnya juga Ketua KPK ya Firly Bahuri juga menyatakan yang sama lah kira-kira ya, bahwa Ganjar nggak ada urusan dengan kasus yang salah satunya membuat Setia Novanto, Mbak Pau ingat, Ketua DPR, meringkuk di Sukamiskin. Selamat datang di Oposisi 69 FM dalam episode testimoni Novel Baswedan soal Ganjar Pranowo. Bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi begini bos,
Dalam persidangan Tipikor tahun 2017 lalu, Ganjar menjawab pertanyaan hakim dengan lantang bahwa dirinya tidak menerima uang haram itu. Tentu komplotan yang terlibat dalam praktik korupsi EKTP itu nggak nerima lah, kesel. Kok Ganjar bisa bebas begitu saja, mungkin gitu. Ya gimana nggak bebas, memang tidak terbukti dan memang Ganjar tidak menerima apa-apa. Ya, mereka mungkin berpikir masa gitu. Kalau memang nggak salah ya gimana? Waktu itu, mantan bendahara umum Partai Demokrat, ini Partai Demokrat lagi ya. Memang Partai Demokrat waktu itu menjadi sarang penyamun ya. Namanya Muhammad Azharuddin. Itu mengarang cerita tentang mekanisme Ganjar menerima uang panas. Tapi kemudian mencuat kebocoran berita acara pemeriksaan atau BAP-nya dari namanya Miriam Haryani yang sudah 4 kali diperiksa. Nggak cuma berhenti di situ. Nyatanya di BAP yang bocor dengan cepat tersebar luas di media sosial itu, BAP itu bocorannya adalah bahwa si Miriam ini mengaku bahwa satu-satunya pimpinan Komisi 2 DPR RI waktu itu yang menolak suap terkait proyek pengadaan EKTP adalah Ganjar Pranowo. Nah, makin seru kan? Saat itu ada namanya Alexander Marwata, dia itu wakil ketua KPK. Itu menyatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua alat bukti dan menyusun surat dakwaan Setia Novanto, termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dengan melihat bukti-bukti yang terkait. Nah, jadinya wajar kalau sang ketua KPK Firly Bahuri dengan jelas menyatakan bahwa Ganjar tidak terlibat dalam kasus EKTP karena tidak adanya bukti yang kuat. Ya, mantan penyidik KPK ya Novel Baswedan ini kemarin menegaskan tidak ada bukti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlibat kasus korupsi EKTP. Dia bilang begini, kasus EKTP misalnya kan sering Pak Ganjar disebut di kasus itu. Saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya soal keterlibatan Pak Ganjar ya belum masuk standar pembuktian. Novel itu bilang begitu karena memang dia adalah penyidik kasus EKTP. Nah, dalam podcast kemarin yang judulnya kalau nggak salah 3 tokoh KPK turun gunung itu, Novel menegaskan bahwa tidak termasuk orang yang Ganjar ya, tidak termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi EKTP. Ya gimana mengembalikan, terima aja enggak. Nah, nama Ganjar, ini Novel ya, masih Novel, memang pernah disebut dalam persidangan. Tapi itu nggak bisa diartikan bahwa Ganjar itu terlibat. Ya memang namanya disebut dalam persidangan, tapi membicarakan soal hukum, proses hukum, apalagi hukum pidana, ada standar pembuktian yang harus dipenuhi. Karena nggak sembarangan. Novel juga bilang, itu bukan untuk membela Ganjar. Statement dia itu bukan untuk membela Ganjar. Ia bilang itu sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan. Luar biasa Novel nih. Jadi begini ya. Betul juga sih. Dan jangan sampai ya KPK dipakai oleh oknum tertentu untuk kepentingan yang nggak benar. Sebelumnya aja Ketua KPK Firly Bahuri yang mengatakan hal yang sama. Firly itu memastikan tidak menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi EKTP. Seingat saya dia bilang, sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Nggak boleh kita menetapkan seorang menjadi tersangka tanpa adanya bukti. Itu kata Firly. Firly juga bilang, apabila ada pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara, tapi alat bukti tersebut tidak kuat, ya harus dihentikan. Nggak boleh dipaksa-paksakan ada bukti, emang nggak ada. Firly juga menegaskan KPK bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya gitu Pak, itu namanya profesional. Sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang disebut tadi yaitu Ganjar melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kita bawa, tapi kan sampai hari ini nggak ada. Kata Firly begitu. Ya gimana, emang nggak ada. Nah tentu kasus itu hanya sebuah cara orang-orang yang tidak suka dengan sikap anti korupsinya Ganjar. Sudah pernah diungkapkan bahwa dirinya yang anti korupsi, Ganjar maksudnya, dan juga anti gratifikasi menjadi musuh banyak pejabat. Jadi jebakan itu dilayangkan untuknya dengan merekayasa bukti misalnya. Saat bukti yang direkayasa itu misalnya nggak kuat, nah Ganjar yang masih Gubernur Jateng ini dinyatakan tidak ada kaitannya dalam praktik korupsi apapun. Buat kadrun yang masih mengais-ngais isu, tuh Novel Baswedan, yang biasanya ente seneng ya, dan juga Firly Bahuri, yang biasanya berseberangan soal Ganjar ini, mereka satu suara, yaitu Ganjar tidak terlibat apa yang selama ini dituduhkan oleh pembencinya. Sabar ya Drun, saya Mas Supray, salam bletak! Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor
tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.